Di sini, seperti biasa, saya akan memberikan penjelasan panjang lebar, dan jika kalian ingin langsung lihat skema modifnya, kalian bisa langsung lompat ke menit 2.30. Oke, sebelumnya kita review singkat XL6009 terlebih dahulu, dan kita lihat apa saja komponennya. Jadi di sini cuma ada 9 komponen. Di sini ada 2 elko, 2 kondensator keramik, resistor 270 ohm, dioda SS34, potensiometer 10K, induktor, dan IC XL6009. Sekarang kita lihat sisi belakangnya. Di belakang tidak ada komponen, hanya ada terminal in plus, in min, out plus, dan out min. Sekarang kita lihat skemanya. Dan ini dia skemanya. Dan ini skema yang sudah saya reviewkan. Ini skema XL6009 sebelum dimodif. Pada dasarnya rangkaian ini memiliki cara kerja yang sama dengan SMPS flyback. Bedanya di sini induktor atau trafonya cuma memiliki satu gulungan. Biasanya SMPS flyback memiliki 2 atau 3 gulungan. Dan karena XL6009 ini induktornya cuma memiliki satu gulungan, maka XL6009 ini termasuk dalam golongan konverter tidak terisolasi. Oke, sekarang kita lihat skema modifnya. Rangkaian ini sudah saya tes berfungsi dengan baik, akan tetapi rangkaian ini kurang stabil dan memiliki beberapa kekurangan. Jadi saya buat desain baru. Ini desain barunya. Di sini saya tambahkan transistor PNP. Tujuannya adalah saat kita mencabut CCP, transistor ini akan memutus aliran tegangan plus 12 volt ke gate MOSFET. Jadi arus listrik dari baterai tidak terdischarge melalui resistive divider dan MOSFET. Tetapi di sini saya lupa satu hal. Di dalam MOSFET terdapat dioda internal di antara kaki drain dan source. Jadi di sini meskipun MOSFET saya matikan, baterai tetap terdischarge melalui resistive divider dan dioda internal MOSFET. Jadi ini benar-benar desain yang sangat konyol sekali. Saya sarankan kalian membuat rangkaian ini saja. Sedikit catatan tentang komponennya. Dioda 1N5825 di sini bisa diganti dengan salah satu dari dioda ini. Untuk relay di sini kalian bisa pakai relay 5 volt 5 kaki. Untuk resistor di sini disesuaikan dengan kemampuan arus cas HP kalian. Dan cas HP harus berkualitas bagus ya, jangan yang murahan. Oh iya, sebelum kalian menghubungkan rangkaian ini ke baterai, kalian atur tegangan output terlebih dahulu. Kalian putar potensiometer ini sampai kalian mendapat tegangan 12,5 sampai 12,6 volt. Oh ya, satu lagi, jika kalian ingin menambahkan indikator charging dan full charging, kalian bisa langsung sambungkan ke sini dan ke sini. Jadi ini positifnya dan ini negatifnya. Untuk indikatornya terserahlah, kalian bisa pakai TL431, LM358, LM324, voltmeter, suka-suka kalian lah, kalian lebih suka yang mana. Sekarang kita praktek. Kita sambung cas HP ke stop kontak. Kita ukur tegangan output. 12,57 volt. Oke, bagus. Kita sambung baterai. Oh ya, ini baterai kalian harus ada BMS-nya. Jika tidak ada BMS-nya, silahkan kalian pasang BMS-nya terlebih dahulu. Sekarang kita ukur arus pengecasannya. Arus pengecasan stabil di 317 mA. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Selanjutnya kita bahas apa?